Kali ini bersama dengan saya Urbanisasi dalam program obrolan Tani Nusantara. Kali ini kita akan mengunjungi kelompok tani milenial Macakal yang berada di Cibodas, Lembang. Kita akan berbincang-bincang membongkar rahasia petani milenial yang ada di Lembang ini. Kita akan mampir sejenak. Assalamualaikum Kang Antri, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Kami dari obrolan Tani Nusantara ini mau minta waktu sejenak untuk bincang-bincang. Kira-kira ada kesempatan ini Pak Antri? Boleh Pak, dan mungkin kami mengucapkan selamat datang pada Bapak sudah sudi berkunjung ke tempat kami Pak. Terima kasih Kang Antri. Maksud kedatangan kami ini adalah ingin berbincang-bincang dengan petani milenial Macakal yang dikenal sekarang ini sejak membumingnya petani milenial Macakal di mancanegara ini. Apa yang dimaksud dengan petani milenial itu? Mungkin Pak Antri sebagai ketua petani milenial Macakal di sini dapat memberikan inspirasi kepada petani lainnya. Mungkin begini Pak, perbedaan kalau untuk ukuran petaninya mungkin hampir sama, tapi kalau dibilang milenialnya itu yang berbeda adalah pola pikir kami mungkin yang sedikit agak berbeda dengan teknis pertanian yang petani biasa lakukan, terutama di pola pikir kami mengacu juga kepada teknologi, terutama mungkin kami yang akan kami lakukan adalah dengan teknologi smart farmingnya, dengan pola tanamnya, agar semua pemenuhan kebutuhan produksi secara kontinu itu bisa kami hasilkan dari luas lahan yang sangat terbatas. Nah, kami juga di sini akan sedikit mengupas bahwa milenial itu bukan hanya dilihat dari usia saja, tapi mungkin dari sisi kehidupan yang kami bisa beradaptasi dengan kehidupan orang-orang dari perkotaan juga. Mungkin salah satunya kami bisa berkehidupan normal, bisa berkehidupan bukan hanya berinteraksi dengan para petani, tapi kami juga bisa berinteraksi dengan dunia teknologi saat ini yang sedang berkembang, dan tidak adanya pembatasan antara interaksi kami dengan pihak manapun. Jadi tidak ada batasannya. Kenapa? Karena memang inilah yang kami butuhkan di segmen pertanian yang sebenarnya. Salah satunya kami berharap bahwa kedepannya kami tidak hanya dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, terutama orang-orang kota, bisa kami bilang seperti itu, tapi kami bisa berkiprah dan bisa bersaing juga dengan pelaku-pelaku profesi yang biasa orang-orang lakukan, yang mungkin dianggap bahwa kami itu biasa compang-camping. Menarik sekali ya Pak Antri ya. Jadi rupanya kata milenial itu diartikan sebagai sesuatu yang global ya. Global. Artinya bagaimana mengubah mindsetnya petani itu. Yang kedua, petani bukan lagi dilihat dari sudut usia, tapi petani itu dilihat dari kreativitasnya dalam pola tingkah lakunya dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan juga attitude di situ. Ya, jadi ini saya sangat tertarik dengan statement petani milenial dari Cibodas ini. Pertanyaan saya Pak, berapa varian yang dikembangkan di greenhouse Pak Antri di sini? Kalau untuk di greenhouse ini kita hanya 5 komoditas saja yang kita pola tanamkan. Tapi kalau untuk di kelompok kami itu ada 33 jenis komoditas unggulan yang memang harus kita tanam dengan mekanisme pola tanam. Salah satunya mungkin yang terbesar adalah di baby buncis Kenya, ada juga horenzo, ada juga tomat leaf, ada juga beetroot, lettuce head, lettuce romaine, brokoli juga ada, dan mungkin ada beberapa komoditas yang memang biasa ditanam untuk konvensional juga. Tapi ini yang akan dan harus menjadikan bahwa pola tanam ini harus secara sinergis terus menerus.
karena memang kebutuhan market ini tidak terhenti dan tiap hari kita harus bisa supply. Pak, rahasia di dalam mengelola lahan yang sedikit tetapi bisa produktif seperti ini itu apa? Salah satunya mungkin yang kami lakukan adalah percepatan pola tanam, yang artinya bagaimana caranya bahwa lubang tanam ini tidak pernah berhenti tanpa mungkin kita mengabaikan juga daripada kesehatan tanah itu sendiri, sehingga kami memperlakukan lahan-lahan kami itu sesuai dengan SOP dan standar juga registrasi lahan yang memang bisa menghasilkan untuk menjadikan sayuran ini sayuran sehat yang ramah lingkungan. Artinya tanah ini harus optimal, kita harus berpikir cermat bahwa setiap tanaman ini tidak saling mengalahkan, tapi harus saling menunjang. Karena yang kami rasakan adalah satu, bahwa setiap tanaman itu ada perbedaan fisik, ada perbedaan bentuk, dan juga mungkin ada perbedaan keinginan untuk tumbuh di tanah kami. Area ini kira-kira berapa meter nih Pak? Untuk area greenhouse ini aja ini cuma 588 meter untuk 1 GH. 588 meter. Dalam 1 tahun berapa kali produksi nih? Dalam 1 tahun kalau all komoditas yang masuk itu bisa 8 komoditi. 8 komoditi. Itu secara siklus berjalan terus? Ya, secara siklus terus menerus. Jadi tidak pernah berhenti. Berarti 1 bulan kita bisa mendapatkan berapa income untuk 588 meter ini? Kalau income itu bisa fleksibel, tapi kalau kita netkan per bulan untuk 1 tahun, untuk kapasitas 1 tahun itu kurang lebih untuk 588 meter ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 4-5 juta per bulan. 4-5 juta untuk 588 meter saja. Iya. Bagaimana dengan yang 1000 meter? Bagaimana dengan yang 1 hektar? Betul. Luar biasa. Berarti yang diandalkan apa di situ Pak? Yang diandalkan di sini adalah tanamannya biasa. Tanamannya biasa, tapi marketnya yang harus luar biasa. Artinya begini, kalau mungkin orang bersegmen itu hanya orientasi ke pasar tradisional, tapi kita harus lebih jeli bahwa tanaman kita itu harus segmen ke pasar yang lebih modern, sehingga dari harga juga itu tidak terlalu fluktuatif. Kita ada angka net. Intinya mungkin satu hal, kita tinggal mengkaji untuk bisa memproduksi yang bagus saja dari tiap komoditas itu sendiri. Luar biasa. Pak Antri sekarang mengelola berapa hektar Pak? Untuk saya sendiri itu tidak terlalu banyak. Untuk saya sendiri cuma 0,5 hektar. Untuk saya pribadi, tapi kalau untuk kelompok itu sama mitranya itu kurang lebih sekarang di angka 22,4 hektar. 22,4 hektar. Kira-kira income per bulan itu berapa untuk kelompok tani Macakal sendiri? Kebetulan kalau untuk omset di kelompok kita sendiri mungkin itu bisa di angka 300 lebih per bulan. Wow. Itu all. Karena memang di Macakal sendiri bukan hanya bidang produksi, tapi bidang tradingnya juga teman-teman kita sama melakukan dengan seperti yang saya lakukan. Yang menarik dari Macakal ini karena ada suatu siklus penanaman, lalu kemudian tanaman-tanaman yang ditanam juga ini boleh dikatakan ramah dengan lingkungan. Kira-kira untuk ekspor ini sudah kemana aja nih? Kalau untuk ekspor sendiri kita udah memang untuk ke Singapura itu udah lama melakukan, Singapura sama Brunei. Untuk sekarang kita lagi persiapan juga buat running ke Cina sama Jeddah, itu ada referensi khusus juga dari Kementan, dan mudah-mudahan ada permintaan juga dari Timur Tengah yang lainnya, itu sedang diproses juga. Jadi artinya kita juga sedang memikirkan banyak hal di sini, antara lain adalah kesiapan dari lahan produksi itu sendiri yang memang cukup akan memakan banyak luas lahan. Nah, sementara ya kalau kita dibilang produksi yang ramah lingkungan, kebetulan sekali kita juga sudah mempunyai Prima 3 yang memang sudah melalui tahapan-tahapan dari mulai registrasi lahan.
olah lahan yang baik seperti apa, pemupukan yang baiknya seperti apa, sehingga tidak menimbulkan hasil produksi itu residu yang tidak terlalu tinggi. Artinya ini produksi yang kita hasilkan itu masih di ambang batas kewajaran yang memang harus dikonsumsi untuk lebih sehat ke konsumennya. Itu jaminan kami. Dan memang sampai saat ini juga kami sudah mempunyai beberapa komoditi yang sudah punya sertifikat bebas pestisida. Wow. Jadi sertifikat ini didapatkan dari mana? Kebetulan sertifikat ini kita difasilitasi sama pemerintah Dinas Pertanian Provinsi. Luar biasa ya. Jadi ini aman untuk dipasarkan ke mancanegara? Insya Allah aman. Dan aman. Memang harus aman. Luar biasa. Saya pikir Macakal luar biasa, dan inilah yang dimaksud dengan petani milenial ya. Mampu menciptakan pekerjaan yang continue dengan melakukan pendekatan dengan teknologi yang ada ya. Betul, dan juga melibatkan personal atau manpower itu bukan hanya dari usia tua, tetapi ternyata juga mempekerjakan anak-anak muda. Anak-anak muda. Karena memang yang saya rasa adalah ketika kita tidak punya regenerasi, siapa yang akan melanjutkan profesi-profesi kita sebagai petani terutama, karena memang pertanian ini mungkin harus menjadikan nilai ukur dan kembali lagi ke habitatnya, seperti bahwa Indonesia itu negara pertanian agraris dari dulu, dan ini yang harus kita pupuk dan kelola dengan baik. Walaupun mungkin banyak kesulitan yang akan terjadi karena memang terutama dari mulai lahan produksi yang semakin menyempit, dan itu yang harus menjadikan bahwa kami itu harus berpikir keras bagaimana caranya mengupayakan lahan yang sedikit tapi bisa lebih optimal dan bisa lebih produksi. Itu yang selama ini kami lakukan. Di samping itu juga kami mengadopsi juga dari teknologi-teknologi yang sekarang sedang berkembang. Teknologi apa kira-kira nih Pak Antri yang akan dikembangkan di sini? Teknologi yang paling sederhana adalah teknologi budidaya ramah lingkungan. Itu yang paling sederhana. Selain mungkin dari teknologi hidroponik atau aeroponik dan sebagainya, tapi yang paling utama adalah teknologi cara pengolahan lahan yang ramah lingkungan. Kenapa harus seperti itu? Ketika kita melakukan teknologi yang ramah lingkungan, tanah itu akan selalu sehat dan bisa akan menghasilkan produksi yang maksimal. Saya dengar baru-baru ini bahwa ada teknologi baru yang akan dikembangkan dalam bidang pertanian, khususnya sayur mayur yang ada di sini. Salah satu adalah smart farming. Apa itu sudah mulai didekatkan? Betul. Kita sudah sekarang sudah melalui proses. Kenapa seperti itu? Karena memang ini tidak terlepas dari teknologi yang memang sekarang ada di pertanian. Teknologi smart farming itu bagaimana caranya bahwa mengelola lahan produksi itu dengan salah satu software yang dimana ketika kita jauh ini masih bisa dilaksanakan pengerjaannya. Walaupun mungkin dengan alat sederhana, teknis dari instalasi juga tetap ada, biaya juga tetap ada, tapi kita hitung bahwa HPP ini masih bisa masuk. Dan mungkin salah satunya adalah kita berkiprah dengan menyeimbangkan antara dunia pertanian dengan dunia teknologi. Luar biasa. Disitulah letaknya. Milenial mungkin seperti itu. Biasa. Terima kasih Pak Antri. Obrolannya kali ini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan petani yang lain di seluruh Nusantara. Salam sukses selalu Pak Antri. Sukses Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam obrolan tani Nusantara. Perkenalkan, nama saya Triana. Kebetulan di sini saya sebagai ketua kelompok tani Macakal. Kita kupas apa itu artinya Macakal. Macakal itu artinya mandiri. Macakal itu diambil dari bahasa Sunda. Sedikit riwayat saya sendiri untuk berkiprah kenapa berada di dunia pertanian. Saya dulu sempat bekerja di beberapa perusahaan. Saya sempat bekerja juga sebagai kuli lepas.
dan kenapa sampai saat ini kita mengambil profesi sebagai petani. Karena menurut pandangan saya bahwa bertani itu bukan sekedar profesi yang hanya bisa menghasilkan rupiah saja, tapi lebih ke keyakinan diri dan juga mungkin lebih ke mencintai seputar alam yang memang harus kita nikmati atas dasar penciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejarah panjang kami melakukan profesi ini sebagai petani itu pasang surut, sehingga beberapa tahun ke belakang kita sudah melakukan ekspansi yang membuat sebuah strategi baru bahwa dunia pertanian ini bukan hanya harus modern, tapi mungkin harus lebih bisa menjanjikan buat kehidupan, terutama buat kehidupan keluarga kami. Kami memulai dengan baby buncis Kenya ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada buyer. Kami mulai juga dengan program tanam yang bisa kita hasilkan setiap hari. Kami dari kegiatan trading baby buncis ini dalam setahun itu mungkin tidak pernah ada yang namanya resign, karena kami yakini bahwa sayur mayur ini tetap akan menjadi kebutuhan yang sangat dominan, sesuatu kebutuhan yang pokok, dan mungkin per tahun juga bukan akan semakin melemah, tapi mungkin akan semakin meningkat. Awal sejarah saya kenapa masuk untuk menjadi kelompok tani, karena dengan berkelompok tanilah kita bisa saling mengikatkan antar petani dengan mekanisme kekeluargaan, juga akan lebih mempermudah akses buat menembus pasar-pasar yang lebih modern, terutama yang pada intinya adalah bisa terbentuknya kesatuan program tanam. Kenapa seperti itu? Karena secara kebetulan kalau untuk wilayah kami ini per tahun itu semakin menyusutnya lahan pertanian. Jadi kami kolaborasi dengan teman-teman bagaimana caranya bahwa produksi pertanian ini harus bisa sinergis dan juga bisa menghasilkan secara kontinuitas supply. Ini mungkin yang pada dasarnya membuat kami sebuah kelompok tani. Selain itu juga di dalam kelompok tani itu sendiri kita bisa bertukar pikiran, bisa berkomunikasi, bisa kasih saran dan pendapat juga, bisa untuk sharing. Ini adalah sebuah wadah yang dimana para petani itu harus bisa menjadikan sebuah wadah, bahwa wadah itu untuk menjadikan sebuah kekuatan untuk nilai-nilai dunia pertanian. Itu mungkin yang bisa kami yakini. Sementara ini kami baru bisa berkelompok tani dan tidak bergapoktan, tapi tetap kami masuk juga gapoktan. Tapi kenapa misalkan Macakal itu tidak menjadikan sebuah gapoktan? Karena beda versi, kita lebih banyak berinteraksi dengan para petani daripada dengan kelompok tani. Mungkin itu secara garis sedikitnya uraian yang bisa kami berikan. Selebihnya untuk kami sendiri tetap akan bersemangat dengan berkelompok tani, dan kepada saudara-saudara kami yang ada di Nusantara, semoga penyajian dari kami ini bisa menjadikan sebuah manfaat, juga mungkin bisa menjadikan adopsi buat kita bertukar pikiran, kita sharing agar dunia pertanian ini tidak surut. Karena kami yakini bahwa semakin ke depan dengan banyaknya peralihan fungsi lahan itu akan menjadikan sebuah kendala buat dunia pertanian juga, terutama mungkin untuk pasokan pangan yang mungkin akan semakin berkurang. Jadi kita lebih akan menjadikan dunia pertanian ini harus bisa maksimal, semaksimal mungkin. Kita tidak bisa biarkan tanah-tanah kita itu
menjadi lebih tidak bermanfaat. Mungkin itu adalah penyajian dari kami. Salam untuk saudara-saudara kami yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam obrolan Tani Nusantara. Semangat! Jayalah petaniku, terus menginginkan langkahmu, dan terus bekerja dalam pekerjaan yang mulia ini, karena kalian adalah orang-orang yang telah berjasa bagi nusa dan bangsa dalam meningkatkan produktivitas petani, meningkatkan kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan vitamin mineral melalui sayur mayur yang kalian produksi. Demikian, salam sukses dan sehat selalu untuk tani Indonesia. Salam obrolan tani Nusantara.